tidak mengenali kerja Komnas Perempuan. Tadi ya makanya bahwa yang saya pengen ini ajang daripada Komnas Perempuan untuk menonjolkan hal tersebut dibanding menjadikan Ahmad Dhani sasaran tembak. Saya langsung ke Mbak Andi Endriani. Mbak Andi, ada komentar tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hendarsam? Iya. Dan apa yang selama ini terjadi? Baik. Yang pertama, diskusi tentang genetik ini tentunya baik. Perlu kita timbang lebih panjang. Tetapi disitulah letak kontradiksinya. Jika memang menempatkan genetik begitu pentingnya, apa landas untuk mengatakan jangan ras yang ini tapi ras yang itu? Karena itu pernyataannya menjadi sangat rasis. Dan anggota dewan diikat dengan sebuah nilai untuk menghormati hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Kita juga tahu bahwa tadi Christian Carlos juga sudah menyebutkan anak bisa jadi dia memanggul cita-cita orang tuanya. Tetapi orang tua yang bijak itu tidak melahirkan anak untuk menjadi seperti yang dia mau saja. Jika cita-cita itu tadi sebetulnya juga sangat menarik karena Bang Imran juga udah bilang, Carlos juga sampaikan, perkawinan yang dialami oleh teman-teman naturalisasi saat ini itu bukan karena pemerintah menyuruh mereka kawin supaya nanti punya anak yang bisa jadi main bola untuk jadi tim squadnya Indonesia. Itu kan ide yang berbeda. Kalau saya boleh menyampaikan, di Indonesia ini kita pernah punya dan masih ada yang punya praktik perbudakan. Itu macam menyuruh orang untuk beranak pinaklah engkau supaya nanti anakmu itu juga akan melakukan jasa yang sama dengan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal yang lain lagi tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah rapat yang serius, ditonton oleh masyarakat. Ada ekspektasi yang besar bahwa dia dinyatakan dengan data-data yang baik. Bahkan mungkin diskusi ini melintasi apa yang terpikirkan pada saat diskusi sebelumnya di awal, gitu. Nah, ini yang sebetulnya kalau buat Komnas Perempuan kami ingin mengingatkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya juga sangat terkait dengan pola pikir di mana kita menempatkan perempuan. Tadi misalnya Christian biasa saja tertawa bilang iya nih saya laki-laki suami takut istri, tapi beliau dengan penuh serius mengatakan tidak, karena saya hormat pada istri saya, bukan karena saya takut. Itu adalah pernyataan yang menunjukkan bagaimana alam pikir menempatkan perempuan. Ataukah hanya menempatkan dia sebagai perempuan ini sebagai tempat beranak pinak saja sehingga bisa bilang, oh kalau satu gagal kita tambah aja, kan bisa 4 gitu. Nah, hal seperti inilah yang kami soroti. Karena pernyataan seperti ini, ibu bapak, kawan-kawan sekalian, seringkali isu seperti inilah yang menyebabkan perselisihan yang luar biasa yang kemudian mengakibatkan kekerasan di dalam rumah tangga. 445.000 lebih kasus yang dilaporkan tahun 2024. Itu mayoritas adalah isu kekerasan di ranah personal yang hadir dari cara pikir di awal. Gitu. Kalau cara pikir ini diekspresikan seolah-olah dia gampang sesuatu yang boleh diterimakan, maka cita-cita kita dari awal untuk menempatkan seseorang itu sama harkat dan martabatnya baik laki-laki maupun perempuan, yang harusnya justru pilar etika, moral dan itu yang disebutkan sebagai kewibawaan dari lembaga legislatif. Karena dia menjadi panutan bagi rakyat, wakil rakyat. Itu bukan orang yang lebih rendah. Wakil adalah orang yang merepresentasikan. Kalau dia dibiarkan, apakah itu berarti representasi dari aspirasi yang ada di dalam masyarakatnya? Nah, inilah yang sebetulnya menjadi dasar di mana Komnas Perempuan mengingatkan agar bisa ada proses yang lebih baik di dalam kita
merumuskan masalah-masalah, termasuk sepak bola yang esensial, termasuk juga urusan pendidikan, termasuk juga urusan seni budaya, termasuk urusan semua yang dianggap bukan infrastruktur, tapi sesungguhnya menjadi pondasi bagi bangsa kita. Jika memang genetik itu penting, tanpa ada rasa rasisme, tanpa juga ada rasa inferioritas karena satu gen lebih baik dari yang lainnya, saya yakin bangsa Indonesia ini akan merasa sangat mendukung jika mengatakan bahwa mari kita lihat, siapa tahu di sudut-sudut Indonesia, di pulau-pulau terluar Indonesia, dari teman-teman yang sudah kita memang adalah silang budaya Nusantara ini, menghasilkan orang-orang dengan bakat yang luar biasa yang bisa menghadirkan masa depan sepak bola yang lebih baik. Oke, sedikit silakan. Ini bukan closing statement kan? Bukan. Tanggapin aja. Mbak Andi, maksud saya itu kalau datang ke acara kita ini jangan jadi mencari sasaran tembak Ahmad Dhani, kan itu merupakan cuplikan kecil saja ya. Kan tadi saya sudah batasi bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Dhani masalah genetik itu yang saya ambil disari. Kalau pernyataan setelah itu saya no comment karena di situ adalah ranah dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang saat ini sedang berproses apakah beliau bersalah atau tidak. Tapi saya pengen sekali lagi saya pengen kasih masukan yang konkret dan kinerja Komnas Perempuan yang benar-benar konkret. Maksud saya dalam konteks sepak bola dan konteks olahraga secara nasional. Cobalah ya kan, berikan sumbangsih yang lebih konkret tadi dalam bentuk bagaimana atlet-atlet wanita kita ya mengadvokasi, memberikan pengawasan, memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka apabila ada tindak kekerasan terhadap mereka, ya kan? Itu yang jauh lebih esensial. Betul. Jauh dan karena lebih itu kan penting. karena mungkin makanya tidak itu, mengenali kerja Komnas Perempuan. Tadi ya saya makanya yang saya pengen ini ajang daripada Komnas Perempuan untuk menonjolkan hal tersebut dibanding menjadikan Ahmad Dhani sasaran tembak. Coba tonjolkan apa yang sudah dilakukan dari Komnas Perempuan terhadap atlet perempuan di Indonesia, atlet wanita di Indonesia. Itu kan pasti jauh lebih korelasinya, pasti lebih penting dibanding kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar, seolah-olah ya kayak saya ngeliat kayak gimmick aja gitu loh. Coba tunjukkan yang Komnas Perempuan sudah lakukan terhadap atlet wanita di Indonesia, atlet sepak bola di Indonesia. Apa yang bisa diberikan selama ini? Tapi Mas paham kan ya, Komnas Perempuan itu pertama fungsinya adalah melakukan pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, kajian, serta rekomendasi kebijakan. Sekarang saya selesaikan dulu. Karena itu kami sangat menghargai misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga atau lainnya ketika mereka mencari misalnya rekrutmen itu mereka bertanya apakah orang-orang ini pernah dilaporkan kekerasan. Kami akan surfing. Atau ketika ada korban yang datang, kami memberikan rekomendasi bagaimana mengembangkan. Maksud saya itu kan masih kan umum. Bukan. Kami atlet perempuannya apakah dari Komnas Perempuan sudah pernah memberikan rekomendasi umpama kan nggak harus pasif maksud saya. Betul, kan? Sudah. Jawaban saya adalah sudah. Nah, apa? Contohnya saya mau tahu. Bagaimana mengembangkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam lingkungan atlet Indonesia karena pernah ada kasus yang dilaporkan. Pasti banyak ya, saya setuju. Nah itu yang maksud saya lebih penting ditonjolkan dibanding kita ya ngurusin ya kinerja DPR yang merupakan ranah MKD kan gitu kan? Atau dibalik. Nggak, Gimana? Nyambung dibalik supaya kembali ke topik dan nanti Carlos sama Eloko bisa muncul nih. Kenapa DPR pada waktu ada Bapak Ketua Umum PSSI ya langsung lebih banyak tertarik soal naturalisasi sampai mengusulkan sesuatu yang out of the box tadi, yang betulan, offset. Kenapa tidak justru menanyakan kepada Ketua Umum PSSI? Ini kita semua bisa bicara nih. Kenapa naturalisasi dibahas demikian panjang, akselerasinya demikian tinggi, sementara yang tadi environment dan development itu all out juga atau tidak gitu?
Kan bisa dibalik kan? Maksud saya pertanyaan Anda ke Komnas Perempuan, kenapa tidak melakukan ini dan itu? Sekarang dibalik. Kenapa DPR dalam forum ketemu dengan PSSI itu juga tidak menanyakan sebaliknya? Kok naturalisasi saja gitu? Sebagai akselerator gitu ya. Mana environment-nya? Mana development-nya? Mana tadi ya infrastruktur, kurikulum, perwasitan, pelatih, sekolah-sekolah sepak bola kita, kompetisi yang benar gitu. Nah itu kenapa tidak muncul gitu? Ya susah juga tanyakan saya bukan DPR. Mungkin akibatnya, justru akibatnya seakan-akan kita berbicara naturalisasi lalu dengan segala cara. Termasuk negara mulai mengawin-ngawinkan perempuan. Termasuk gitu loh. Bagaimana kemudian jawaban ini kita akan saksikan saat lagi, termasuk closing statement nanti dari Bung Carlos Melgares Faron. Kita akan simak selepas jeda berikut ini.